Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Wahyudi, NPMG 1D017036, ingin mempresentasikan hasil laporan KP saya di PT Krakatau Steel Persero Tbk, di mana judul saya yaitu penentuan spesifikasi alat serta sistem proteksi motor repumping oil 22 kW pada area furnace divisi area AEI pabrik hot strip mill PT Krakatau Steel Persero. Pertama, di latar belakangi pada pabrik hot strip mill atau HSM PT Krakatau Steel terdapat beberapa roll table yang membutuhkan suplai oli pada gearbox penggerak roll. Pada pompa repumping yang akan memompa kembali oli ke gearbox digunakan sebuah motor AC 3 fasa yang digerakkan menggunakan tegangan 400 volt. Motor ini bergerak dengan kecepatan 1500 rpm dengan arus yang diperlukan sebesar 28 ampere. Daya yang diperlukan yaitu sebesar 15 kW. Namun motor akan diganti dengan motor yang berkapasitas lebih besar. Setelah didapatkan motor yang tepat untuk digunakan sebagai penggerak pompa, maka harus dirancang sistem proteksi yang baru demi menunjang kinerja motor agar lebih efisien. Untuk perancangan sistem proteksi, maka dapat dianalisa beberapa sistem proteksi yang paling tepat dan kemudian dicari komponen proteksi yang digunakan pada motor tersebut. Adapun tujuan dari laporan ini, yang pertama untuk menganalisa jenis motor yang cocok digunakan pada pompa oil repumping. Yang kedua, merancang sistem proteksi yang tepat untuk digunakan pada motor penggerak oli. Yang ketiga, menentukan jenis komponen proteksi yang tepat untuk digunakan pada motor repumping. Adapun batasan masalah yang terdapat pada laporan ini, yang pertama, pembahasan hanya sebatas mengenai peningkatan kapasitas motor repumping dengan menentukan jenis motor yang tepat untuk digunakan dan merancang sistem proteksi yang akan digunakan. Yang kedua, pembahasan ini hanya membahas sebatas perancangan, jadi belum ada data pengujian setelah perancangan selesai. Yang ketiga, tidak membahas pengaturan kecepatan serta perhitungan untuk kemampuan sistem proteksi yang digunakan. Adapun sejarah perusahaan, PT Krakatau Steel Persero merupakan industri pengolahan baja terbesar di Indonesia yang berada di Cilegon. Berdirinya pabrik baja pertama di Indonesia ini digagas oleh Bapak Khairul Saleh, Menteri Perindustrian dan Pertambangan, dan Insinyur Haji Juanda, Dirjen Biro Perancangan Negara yang mengemukakan perlunya industri baja di Indonesia. Gagasan ini ditindaklanjuti dengan persetujuan pokok kerjasama dalam lapangan ekonomi dan teknik antara Republik Indonesia dan Republik Uni Soviet Sosialis tanggal 15 September 1956 yang diikuti penandatanganan kontrak pembangunan proyek vital oleh Departemen Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan yang meliputi proyek aluminium di Medan, proyek besi baja di Kalimantan, dan proyek besi baja Trikora. Di PT Krakatau Steel terdapat 6 unit produksi. Yang pertama, unit pabrik besi spons atau direct reduction plant. Yang kedua, pabrik billet baja atau billet steel plant. Yang ketiga, pabrik baja slab atau slab steel plant. Yang keempat, pabrik baja lembaran panas atau hot strip mill. Yang kelima, pabrik baja batang kawat atau wire rod mill. Yang keenam, pabrik baja lembaran dingin atau cool rolling mill. Saya melakukan kerja praktek pada bagian divisi pabrik baja lembaran panas atau hot strip mill yang biasa disingkat HSM. Pada pabrik baja lembaran panas atau HSM, pabrik ini merupakan pabrik yang menghasilkan baja lembaran tipis berupa coil, plat, dan sheet dengan ketebalan 18 mm hingga 25 mm, di mana proses pemanasan mencapai suhu 1250 derajat Celcius, yang merupakan pemrosesan lanjutan dari baja lembaran yang dihasilkan oleh pabrik slab, dan kemudian dilakukan pengerolan atau milling. Di sini terdapat skema sistem kerja hot strip mill, di mana yang pertama slab masuk ke area furnace, di mana slab akan di sizing atau dibentuk kembali.
di bagian sizing mill. Kemudian slab panas tadi dimasukkan ke finishing mill, di mana akan dipipihkan atau ditipiskan. Selanjutnya dimasukkan ke bagian automated laminar cooling, di mana di sini akan disemprotkan air untuk menghilangkan kerak pada permukaan baja. Lalu kemudian lempengan baja panas tadi digulung di down cooler. Hasil dari down cooler yaitu hot rolled coil atau lembaran baja yang kemudian dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian, di mana lembaran baja yang digulung tadi bisa dipotong menjadi plat ataupun dibagi ke dalam gulungan-gulungan kecil. Selanjutnya ada beberapa landasan teori yang saya gunakan, seperti yang pertama, motor induksi 3 fasa. Motor induksi merupakan motor listrik atau arus bolak-balik yang paling luas digunakan. Penamaannya berasal dari kenyataan bahwa motor ini bekerja berdasarkan induksi medan magnet, di mana arus rotor motor ini bukan diperoleh dari sumber tertentu, tetapi merupakan arus yang terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dengan putaran arus stator. Motor induksi sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di industri maupun di rumah tangga. Motor induksi yang umum dipakai adalah motor induksi 3 fasa dan motor induksi 1 fasa. Motor induksi 3 fasa dioperasikan pada sistem tenaga 3 fasa dan banyak digunakan dalam berbagai bidang industri dengan kapasitas yang besar. Pada PT Krakatau Steel, divisi HSM, khususnya di furnace, terdapat 2 buah motor yang digunakan sebagai motor penggerak pompa oil, di mana oli dari tangki penampungan akan disalurkan ke tangki yang lebih besar pada ZSA. Motor ini disebut motor repumping, di mana akan bekerja apabila jumlah oli pada tangki penampungan sudah melewati batas yang ditentukan. Motor akan otomatis hidup ketika oli melewati batas tersebut. Jenis motor yang digunakan adalah motor AC 3 fasa berkapasitas 15 kW, dan motor ini disuplai oleh tegangan 400 volt. Seperti gambar yang ditampilkan pada slide, itu merupakan motor oil repumping pada PT Krakatau Steel. Pada gambar pertama, ini adalah motor oil repumping sebelum diganti, dan pada gambar kedua merupakan motor oil repumping yang akan digunakan, di mana spesifikasi motor sebelum diganti yaitu motor dengan nama 1LA3166 4AA20Z dengan daya 15 kW, putaran motor 1500 rpm, arus nominal 28 ampere, tegangan 400 volt, dan frekuensi 50 Hz. Untuk spesifikasi motor kedua, motor pengganti, di mana nama motor 1LE0102 1EB434 dengan dimensi frame 180 mm, kecepatan putaran 1465 rpm, torsi 143, load current 15,9 ampere, arus rating 41,5 ampere, power factor 0,85, tegangan 400 volt, daya 22 kW, dan frekuensi 50 Hz. Selanjutnya, setelah didapatkan motor yang tepat untuk menggantikan motor repumping sebelumnya, maka dilakukan perancangan sistem proteksi, di mana desain umum sebuah sistem proteksi menurut FUIL 2000. Yang pertama, memiliki pengaman beban lebih, kemudian memiliki kendali, memiliki sarana pemutus, dan memiliki pengaman hubung pendek. Seperti gambar yang terdapat pada slide, terdapat sebuah rangkaian di mana terdapat pengaman hubung pendek, sirkuit cabang, pengaman hubung pendek, kemudian ada sarana pemutus, ada kendali, dan pengaman beban lebih, kemudian baru disalurkan ke motor. Berdasarkan FUIL 2000, maka didapatkan sistem proteksi yang tepat digunakan untuk motor 22 kW, yaitu sistem proteksi direct online atau DOL. Sistem DOL ini dipilih karena kebutuhan proteksi hanya pada saat starting motor dan saat motor dimatikan.
Motor repumping bekerja pada kecepatan konstan dan bukan termasuk motor yang harus bekerja dengan pengaturan kecepatan, sehingga tidak perlu menggunakan sistem proteksi yang terlalu rumit. Hal ini dilakukan untuk menghemat biaya dalam pemasangan motor tersebut. Setelah dirancang sistem proteksi, maka selanjutnya dicari komponen-komponen yang menunjang sistem proteksi tersebut. Yang pertama ada pengaman hubung pendek. Pengaman hubung pendek atau circuit breaker yang akan digunakan harus sesuai dengan spesifikasi motor yang digunakan juga. Dalam hal ini, circuit breaker yang digunakan yaitu tipe 3RV1031 4HA10 dengan spesifikasi sebagai berikut. Merupakan produk dari Siemens, nama produk Sirius, desain produk untuk proteksi motor, ekstensi produk sebagai saklar bantu, kelas proteksi IP20, arus nominal sebesar 50 ampere, daya operasi 22 kW, trip kelas 10, tegangan sumber 400 volt 3 fasa, rang kerja pada 40 ampere sampai 50 ampere. Gambar pada slide merupakan gambar circuit breaker Sirius 3RV1031 4HA10. Kemudian ada kendali atau kontaktor. Kendali atau kontaktor yang digunakan untuk kontrol on-off pada motor. Untuk kendali ini digunakan merek Siemens juga, seri 3RT1036 3XB. Untuk spesifikasi sebagai berikut. Nama produk Sirius, desain produk power contactor, kelas proteksi IP20, arus nominal 50 ampere, daya operasi 22 kW, tegangan sumber 400 volt, arus hubung singkat saat motor start hingga 400 ampere. Pada slide merupakan gambar kontaktor Sirius 3RT1036 3XB. Yang selanjutnya yaitu ada fuse. Fuse yaitu pengaman hubung singkat yang digunakan untuk memutus arus besar dalam waktu singkat atau short circuit. Untuk pengaman ini digunakan fuse dari Siemens seri 3NA38227. Untuk spesifikasi sebagai berikut. Nama Centron, desain produk dengan kotak pisau, arus rating 63 ampere, arus nominal 41,5 ampere, tegangan sumber AC 500 volt, kapasitas arus switching 120 kA, dan fusing factor 1,52. Untuk mendapatkan nilai fusing factor dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut, di mana arus rating dibagi dengan arus nominal sehingga didapatkan fusing factor 1,52. Untuk motor di atas 10 kW, fusing factor yang baik itu adalah 1,5 sampai dengan 2. Dan berikut gambar dari fuse yang digunakan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, setelah dilakukan analisa pencarian jenis motor yang tepat digunakan pada kapasitas 22 kW dengan kecepatan putaran motor sebesar 1500 rpm, maka didapatkan motor induksi 3 fasa yang merupakan produk dari Siemens dengan nomor seri 1LE0102 1EB434. Motor jenis ini tepat digunakan untuk menggantikan motor sebelumnya yang berkapasitas 15 kW. Motor ini memiliki arus nominal sebesar 41,5 ampere dengan torsi sebesar 143. Yang kedua, perancangan sistem proteksi untuk motor induksi 22 kW dapat dilakukan dengan panduan PUIL 2000, di mana didapatkan sebuah sistem proteksi yang sederhana, yaitu sistem proteksi direct online atau DOL. Sistem proteksi DOL dapat menjaga arus start yang sangat besar yang dihasilkan oleh motor. Sistem proteksi ini merupakan sistem proteksi yang mudah dan hemat biaya. Ketiga, untuk komponen yang digunakan dalam sistem proteksi DOL terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, kendali atau kontaktor, yang kedua, pengaman beban lebih atau circuit breaker, dan ketiga, pengaman hubung singkat atau fuse. Untuk kontaktor yang digunakan yaitu jenis 3RT1036 3XB dengan arus nominal sebesar 50 ampere dan mampu menahan arus start hingga 400 ampere. Circuit breaker yang digunakan yaitu jenis Sirius 3RV1031 4HA10
dengan arus nominal sebesar 50 ampere dan range kerja pada arus 40 ampere hingga 50 ampere. Untuk fuse yang digunakan pada rangkaian ini yaitu jenis Centron 3NA38227 dengan arus rating sebesar 63 ampere. Kapasitas arus switching sebesar 120 kA dan fusing rating sebesar 1,52. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil laporan kerja praktik saya pada PT Krakatau Steel Persero Tbk. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.